Hasil tes menunjukkan, kau sudah hamil 2 bulan. Tapi, kau belum menikah. Aku hamil. Akhirnya aku hamil. Aku ingin memberitahunya kabar baik ini kepada Eric. Pernikahan akan segera datang. Jika Eric tahu aku anaknya, dia akan sangat senang. Eric, apa kau benar-benar akan menikahi Amy? Bagaimana mungkin? Pengantinku. Hanya kau yang bisa. Bagaimana dengan Amy? Dia hanyalah Bonkaku. Dia bagus untuk ditiduri. Brengsek. Tapi mendengar kau berkata begitu, Amy sebenarnya tidak sia-sia. TAPI, aku tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Bagaimana ini? Dan tunanganmu? Maksudmu, Frank? Itu hanya diatur oleh keluarga. Ken Buta. Aku tidak mau bersamanya lagi pula. Dia akan melakukan perjalanan bisnis. Dia tidak akan kembali selama setengah tahun. Sempurna. Pada hari pernikahanku, kau akan menggantikan Amy sebagai pengantin wanita dan menikah denganku. Kemudian, kau bisa membuang Frank. Nah, begitu lebih baik. Amy. Ya. Aku belum menikah. Kalau begitu, anak itu Tidak akan dipertahankan. baiklah. Jadi kapan Anda berencana melakukan operasinya? Semakin cepat semakin baik. Semua orang tahu aku sangat mencintai Eric. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi. Frank, aku setuju dengan syaratmu. Tapi jangan lupa apa yang kau janjikan pada. Aku ingin memberinya sebuah pernikahan yang takkan terlupakan. Kau membuat pilihan yang tepat. Kau bersiaplah dulu. Aku akan sampai tepat waktu. Pasangan bajingan. Aku sangat bersenang-senang hari ini. Terima kasih untukmu, selamanya bersamamu. Eric, ayo kita pergi ke taman hiburan besok. Aku dengar ada acara pasangan. Kau mulai terlihat lelah. Apa kau masih merasa berumur 3 tahun? Baju kekanak-kanakan. Pergilah sendiri kalau kau mau. Kita akan bersama selamanya, benarkah? Aku akan mewujudkannya untuk... Amy, aku tidak tahu kau sudah di rumah. Apa aku mengganggu Anda di rumah? Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Pipa Maya bocor. Dia menginap di sini malam ini. Kakak, kita semua lapar. Cepat masak. Apa kau tidak punya tangan? Ada apa denganmu hari ini? Ada apa dengan sikapmu? Eric, jangan salahkan Amy. Saat aku datang hari ini, aku tidak menjelaskan semuanya. Amy sibuk seharian, dia pasti lelah. Katakan apa yang kau mau, aku akan memasak. Kakak, hal seperti ini, bagaimana kau bisa melakukannya? Kesehatanmu sedang tidak baik. Kita sudah menikah 7 atau 8 tahun. Pekerjaan rumah, seperti memasak dan mencuci. Dia selalu melakukannya. Biarkan dia melakukannya. Tidak apa-apa, Eric. Aku ingin kau mencicipi masakan yang kubuat untukmu. Tunggu saja aku. Lihatlah Maya.
lalu lihat dirimu. Istri dan ibu yang baik. Yang cemburuan dan picik. Kau pikir memainkan permainan kecil ini untuk membuat Maya menderita. Menarik bukan? Dia adalah istri dan ibu yang baik. Baiklah, kalau begitu, menikahlah dengannya. Dia adalah istri dan ibu yang setia. Baiklah, kalau begitu nikahi saja dia. Kau tidak masuk akal. Eric, datang bantu aku sebentar. Baiklah, aku segera ke sana. Amy, aku mencintai. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku, Melendangamo. Aku tidak akan membiarkanmu menderita atau meneteskan air mata. Maukah kau menikah denganku, Amy? Janjimu begitu murahan. Eric, jika kita melakukan ini, Amy tidak akan marah, kan? Jangan khawatir, dia sangat mencintai. Apapun yang kulakukan, dia tidak akan marah. Cinta kamu tidak akan pernah lagi. Amy, pernikahan tinggal 2 hari lagi. Apakah kalian berdua sudah siap? Jangan khawatir, Bi. Aku sudah siap semuanya. Baguslah. Bagaimana kita akan mengirim undangan untuk kerabat keluargamu? Kau bisa mengundang mereka. Tidak masalah, Bibi. Tapi Eric suka acara yang meriah. Dari pihakmu, tolong lebih bantu lagi. Selain kerabat keluarga, pertimbangkan mengundang para eksekutif dari perusahaan utama. Acara yang begitu bahagia, berbagi dengan semua orang, akan menambah kebahagiaan. Baiklah. Oh, masalah ini, serahkan pada semua akan beres. Jangan kau khawatir. Eric, tunggu saja. Pada hari pernikahan, di depan teman dan keluargamu, aku akan membuatnya tak terlupakan. Amy sedang sibuk. Ya, sibuk. Kudengar, proyek manajer Liu, hampir rampung. Bagaimana jika kukatakan pada Eric untuk memberiku proyek ini? Apakah dia akan memberikannya padaku? Aku sudah bekerja keras berbulan-bulan. Buahnya hampir matang. Kau ingin mencuri kreditnya. Ya, mencuri kreditnya. Proyek ini, aku akan mengambilnya. Apa kau sudah gila? Proyek ini, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Tidak tahu malu. Ami, kau baik-baik saja? Aku tidak sengaja. Maaf. Jangan sentuh aku. Maya. Maya, kau baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Baiklah. Amy, apa kau gila? Mengapa kau mendorong Maya? Eric, jangan salahkan Amy. Ini semua salahku. Aku baru saja melihat Ami bekerja keras belakangan ini terlalu berat. Aku ingin menunjukkan lebih banyak perhatian padanya, tapi akhirnya aku membasahi baju. Salo. Amy, kau sudah keterlaluan. Minta maaf pada Maya sekarang. Minta maaf pada Maya. Minta maaf? Sama sekali tidak mau. Lupakan saja, Eric. Amy tidak bermaksud begitu. Kamu tidak mengerti? Lepaskan. Minta maaf. Tidak akan.
Eric, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan pakai kekerasan. Kau salah paham tentang Ami. Ini benar-benar salahku. Amy, aku tidak pernah berpikir kau bisa sejahat ini. Maya tadi hanya mencoba menunjukkan perhatian dan kau memperlakukannya seperti itu. Aku jahat? Kau tidak pernah percaya apapun yang kukatakan. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Beginikah cara orang menunjukkan kepedulian? Eric, aku baru saja melihat Ami agak murung belakangan ini. Kupikir dia mungkin sedang datang bulan. Jadi aku menuangkan secangkir air hangat untuknya, agar dia lebih hangat, dan aku juga mengobrol sedikit tentang proyek Direktur Liu. Tak disangka, dia bersikeras mengatakan bahwa aku ingin mencuri jatahnya, jadi kami terlibat pertengkaran. Amy, ini semua salahku. Setiap kesalahan adalah kesalahanku. Pukul aku, bentak aku, tapi aku tidak mau karena kalian berdua bertengkar. Eric, dadaku terasa sangat sesak, sangat tidak nyaman. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Amy, Maya sudah punya jantung lemah. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kukira bahkan jika kau tidak mencintaiku, setidaknya padaku masih ada sedikit kasih sayang. Tapi sekarang kulihat, kau bahkan bisa tidak mencintai. Begitu teguh. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku. Apakah yang kuminta sudah siap? Amy. Maya hanya khawatir, proyek perusahaan. Apa kau harus memperlakukannya seperti itu? Kau sudah hilang. Aku tidak punya waktu untukmu. Aku selesai membuang kata-kata untukmu. Mulai hari ini, semua proyek yang kau tangani, semuanya akan diserahkan pada Maya. Dan, jangan terlibat lagi dengan perusahaan. Diserahkan pada Maya. Selama bertahun-tahun, aku telah mencurahkan ke perusahaan ini begitu banyak usaha. Apa kau tidak melihatnya? Fire Kuberito. Antara K dan Maya. Bagaimana kalian terhubung? Aku tidak peduli. Dan aku tidak peduli. TAPI. Jika kau ingin aku menyerahkan proyek ini padanya. Tidak mungkin. Minggir. Berhenti di situ. Amy sedang hamil. Pak Liu, detail kontraknya sudah semua final. Silicon dilihat. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Ami sangat efisien. Kerja sama sebelumnya terhenti berbulan-bulan, baru beberapa hari di tanganmu. Sudah terselesaikan dengan jelas. Mengagumkan. Pak Liu, Anda terlalu baik. Ini semua yang seharusnya kulakukan. Pak Liu, lama tidak bertemu. Eric, selamat datang. Pak Liu, ini manajer Maya perusahaan kami. Kedepannya, untuk urusan pekerjaan, urusan koordinasi akan ditangani olehnya untuk berkoordinasi dengan Anda. Hello, Pak Liu. Tapi ini semua ditangani oleh Amy. Pak Liu, Anda mungkin tidak tahu, Amy akan segera menikah. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengoordinasikan proyek dengan Anda? Oh, manajer Ami Anda akan segera menikah. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat sebelumnya. Sebuah peristiwa besar dalam hidup harus didahulukan. Pak Liu, ini hanya pernikahan. Itu bisa ditunda. Kita harus memprioritaskan, mendahulukan pekerjaan. Aku suka menyelesaikan sesuatu dari awal sampai akhir. Pekerjaan lanjutan akan kutangani. Tidak perlu merepotkan. Maya. Aku tidak akan merepotkan Maya. Baiklah. Pak Liu, masalah ini kira akan
bicarakan nanti. Hari ini, aku terlambat. Pertama, aku akan minum sebagai hukuman. Ini. Untuk Anda. Tuan Eric, tampaknya Anda sangat peduli pada Maya. Sekali, bagaimana kalau yang ini saya main bersamanya? Hey, Paklu, Maya. Jantungnya agak lemah. Dia tidak bisa minum. Mohon maafkan kami. Bagaimana kalau biarkan Emi kita mengambil yang ini untuknya? Toleransi Direktur Ami sangat baik. Di perusahaan kami, dia dikenal sebagai orang yang tidak pernah mabuk. Bersamanya malam ini, saya jamin Anda akan bersenang-senang. Ini gelasnya. Ini untuk Amy. Tuangkan anggur ini. Pena. Silakan. Apa yang kau tunggu? Cepat bersulang untuk Pak Liu. Lepaskan saja. Aku tidak pernah berniat mempertahankan anak ini. Pak Liu, saya akan bersulang dengan ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Kerja sama yang bahagia. Ya ampun. Amy, apa Anda merasa tidak enak badan? Pak Liu, Anda terlalu khawatir. Direktur Ami bisa minum. Minuman ini bukan apa-apa baginya. Kalau begitu, Pak Liu, Amy. Hari ini, mari kita Malay. Pilihan. Amy. Bersulang lagi untuk Pak Liu. Membawakan Anda kecelasan tertinggi saya. Mbak Ami, pertemuan pertama. Kami bersulang untuk Anda. Semoga Anda berdua bahagia. Dia tidak bisa minum. Aku akan. Mulai sekarang, tidak ada yang memaksa Ami kita untuk minum. Datanglah padaku. Anda benar-benar bisa minum. Segera. Semuanya akan berakhir. Amy. Apa maumu? Sudah kubilang padamu, kerja sama di masa depan. Serahkan pada Maya. Kau tahu aku hamil. Mengapa kau memaksakan diri? Kau tahu aku hamil. Kau tahu aku hamil, dan kau membuatku minum begitu banyak. Apa kau punya hati nurani? Apa lagi yang bisa kulakukan? Kau tahu aku tidak bisa minum banyak, dan Maya tidak bisa minum. Lagi pula. Kau baik-baik saja kan? Beijing Gan. Apa yang Anda inginkan? Nona Jones. Wanita yang Anda minta saya ikuti ini, kehidupan pribadinya benar-benar berantakan. Biar saya beritahu, dia dan... Ini pembayaran Anda. Hubungi saya jika Anda perlu apapun lagi.
Hello, Bibi. Amy, saya sudah mengirimkan undangannya. Sesuai perkataanmu, kerabat dan teman. Eksekutif grup, semua sudah diundang. Bagus sekali, Bibi. Jadi di pernikahan nanti, pasti akan luar biasa. Akan meraya. Ya, Ami. Pemilik toko pengantin itu bilang, kamu belum datang mencoba gaun pengantinmu. Pernikahanmu besok. Kamu harus datang mencoba. Lihat apakah pas untukmu. Kalau tidak pas. Kita masih perlu memperbaikinya. Siap, Tante. Aku segera ke sana. Amy, gaun pengantinmu terlihat bagus. Aku mencobanya untukmu. Lihat, Eric menyukaiku. Kita membeli ini bersama. Cincin pasangan kita. Cantik, bukan? Aku harap di pernikahan besok, kamu masih bisa tersenyum. Eric, aku sudah bilang padamu, aku akan memberi pernikahan yang takkan pernah kamu lupakan. Sayap, sudah sampai? Sudah. Kapan mulainya? Sekarang. Ami, kamu mau kemana? Maya. Kamu percaya pada hari ini, aku janji, aku tidak akan menikahi Ami. Jangan marah, oke? Kamu hanyalah pembohong. Kamu jelas-jelas bilang, biarkan aku menggantikan Ami untuk menikahimu. Kamu mengundang orang tuanya. Apa maksudmu? Apa kamu mempermalukanku? Aku tidak percaya padamu lagi. Aku sungguh tidak berbohong. Keluarga kita adalah teman lama. Jika aku tidak mengundang orang tua mereka, bukankah itu akan terbongkar? Alasan aku bertindak di depan orang tua mereka adalah untuk memberi tahu mereka. Orang yang ingin kunikahi adalah kamu, bukan Amy. Apa maksudmu? Pikirkan itu. Aku hanya perlu, di depan orang tuanya, mengumumkan dengan lantang bahwa aku mengganti pengantin wanita. Saat itu, baik itu Amy atau orang tuanya, mereka semua akan kehilangan muka, menjadi bahan tertawaan kota. Saat itu, apakah dia masih punya muka untuk menggangguku? Apa kamu bodoh? Sanggar? Jika itu tidak benar, mengapa aku membiarkanmu memakai gaun pengantin Amy? Kalau begitu cium aku sekali, dan aku akan percaya padamu. Pertunjukan akan segera dimulai. Oh tidak, oh tidak. Ami tiba-tiba membawa seorang pria ke tempat pernikahan. Dia akan mengganti pengantin pria. Silakan sambut pengantin pria Eric, pengantin wanita Amy, melakukan masuk yang megah. Ada apa ini? Siapa pria ini? Di mana putra kami? Aku juga tidak tahu. APA. Mengganti pengantin pria di depan
Apakah dia tahu rencana kita? Cepat ke tempat pernikahan. Hei, tunggu aku. Bantu aku dengan gaunku. Apa maksudmu dengan ini? Kau berutang penjelasan padaku. Amy, teman-teman dan keluarga ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Di mana Eric? Di mana dia? Tante, dia putramu. Kamu bahkan tidak tahu di mana dia berada. Mana aku tahu? Amy, Di momen sepenting ini, apa yang kamu lakukan? Turunkan pria itu. Aku tidak bertingkah bodoh. Teman-teman, keluarga, selamat datang di pernikahan saya dengan Tuan Frank. Pengantin pria, itu tidak benar. Pengantin pria hari ini adalah Eric. Aku tidak boleh salah soal ini. Terima kasih untuk mikrofonnya. Aku akan memandu pernikahan hari ini. Silakan nikmati acaranya. Ah, baiklah. Terima kasih. Mengganti pengantin pria di menit terakhir. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Pasti ada rahasia. Entah ada rahasia atau tidak. Kedua keluarga dan teman-teman ada di sini. Kali ini, keluarga Eric benar-benar dipermalukan. Amy, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Turun ke sini sekarang. Ya, Amy. Urusan sebesar ini, bagaimana bisa kau begitu gegabah? Ayah, Ibu, Anda salah paham tentang Ami. Silakan duduk. Anda akan segera tahu mengapa Ami melakukan ini. Amy, jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan, aku belum selesai dengan... Ayah, tolong jangan marah. Jika Anda terlalu kesal sekarang, ketika putra Anda tiba, apa yang akan Anda lakukan? Amy, apa yang sedang terjadi? Mengapa kau melakukan ini? Ibu, jangan khawatir. Jawabannya akan segera datang. Amy. Amy. Yang lain lagi dengan gaun pengantin? Aku pusing. Eric, apa yang kau lakukan di sini? Dua pengantin wanita ini, apa yang terjadi? Pantas saja Ami mengganti pengantin prianya. Dia pasti balas dendam. Kerabat keluarga Lee sudah di sini semua. Bayangkan rasa malunya. Mereka sudah kehilangan muka. Amy, apa maksudmu? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Bukankah sudah jelas? Aku mengganti pengantin prianya. Kita tidak bertemu selama 2 hari, dan kau bersama pria ini, sudah, sungguh tidak tahu malu. Sepertinya kau butuh disiplin. Kau berani menyentuh wanitaku? Ini hari besarmu. Bagaimana kalau kamu yang mengambil alih? Tidak masalah. Amy, apa kamu gila? Di hari pernikahan, bermesraan dengan pria lain dan mengganti pengantin pria dengan lantang? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah perselingkuhan? Perselingkuhan? Kamu memukulku? Aku memukul. Kamu. Beraninya kamu bicara soal perselingkuhan di depan teman dan keluarga. Katakan padaku, apa hubunganmu dengannya? Mengapa dia memakai gaun pengantin saya? Amy, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Baiklah, jelaskan kalau begitu. Bicaralah, supaya semua orang bisa mendengarmu. Ada apa yang perlu dijelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku memintamu untuk mencobanya, tapi kamu sudah pergi. Postur Sueo mirip denganmu. Aku hanya memintanya untuk mencoba gaun itu. Untuk melihat apakah apa masalahnya. Mencoba gaun? Alasan yang menyedihkan sekali. Kamu memikirkan itu? Jika kamu mengakuinya, aku masih menghargai. Pada titik ini, kamu membuat alasan bodoh seperti itu. Apa menurutmu kita bodoh? Kamu. Lihat. Hari itu di kantor, dia jelas-jelas menjanjikanmu, dia akan menggantikanku di pernikahan, menikahi orang lain sebagai gantinya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak mengakuinya.
Aku benar-benar mengasihanimu. Sepertinya Eric, Ami kasihan. Ya, mengganti pengantin wanita di menit terakhir. Luar biasa dia bisa memikirkan itu, tidak punya malu. Eric, kamu mendengar semuanya. Apakah ini yang kamu? Besarkan putramu untuk jadi. Dia tidak disiplin dan menyeret putriku ke dalamnya. Kau berutang penjelasan pada kami. Tepat sekali. Hari ini, di depan begitu banyak teman dan keluarga, kamu harus menjelaskan dirimu. Amy, apakah aku terlalu baik padamu untuk membuat keributan di acara ini? Lihat dirimu sekarang, betapa berantakannya dirimu, seperti ibu rumah tangga desa, berebut untukku. Pernikahan hari ini, apakah kamu ingin menikah? Kamu tidak ingin menikah? Katakan saja. Eric, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang menonton. Tidaka Camus Malu. Ebio, jangan khawatir. Semua orang tahu Amy mencintaiku, sangat mencintai tindakannya hari ini. Hanyalah karena dia berpikir, aku memberikan proyek perusahaan kepada Maya. Dia tidak senang tentang itu, jadi dia mencari pria semacam ini untuk mengamuk pada Amy. Aku tahu, aku memberikan proyek perusahaan kepada Maya. Kamu tidak senang. Tidak apa-apa jika kamu tidak. Tapi hari ini, acara seperti apa ini? Kamu benar-benar, di depan semua, teman dan keluarga, mempermalukanku. Aku akan bertanya lagi pada pernikahan ini. Apakah kamu ingin melanjutkannya? Aku mau. Kita harus menikah. Aku tahu kamu tidak bisa meninggalkan. Jadi, hari ini, di depan semua teman dan keluarga kita, padaku dan orang tuaku, minta maaf. Maka insiden hari ini selesai. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Amy, jangan main-main. Cepat minta maaf pada Eric. Atau sebentar lagi, dia akan sangat marah. Akan terlambat untuk menyesalinya. Minta maaf? Kalian berdua gila? Baiklah. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Semuanya. Kalian semua melihatnya kan? Amy tidak bermoral. Bersama pria ini, adalah rekan dalam kejahatan. Karena dia yang memulai. Aku bisa menyelesaikannya. Ami benar, aku memang bersama Maya. Kami bersama. Maya lembut dan cantik. Dan sangat perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Dia merawatku dengan cermat. Dalam pekerjaannya, dia memberiku dukungan besar. Dalam setiap aspek, dia lebih baik dari Ami 10.000 kali. Eric, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau, tidakkah kau pikir kau sudah cukup mempermalukan kami? Begitu lembut dan baik, dan perhatian. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Maya, maukah kau menikah denganku? Tidak. Aku tidak mau. Hanya pasangan yang buruk. Berhenti berpura-pura begitu mesra. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu mengacaukannya. Maya, apakah Ami mengancammu? Aku akan membalaskan dendammu dan menyelesaikan skor ini. Nona Maya. Mengapa kamu terus menatapku? Jika kamu ingin menikah dengannya, silakan saja. Aku tidak akan menghentikan. Frank, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dan aku tidak tertarik. Karena kamu menghentikan sandiwaranya, maka mari kita berbicara secara terbuka. Hari ini adalah hari pernikahan besarmu. Frank dan aku telah menyiapkan untuk kalian berdua sebuah hadiah pernikahan. Pertama, serahkan hadiah ini kejutan. Mesukla. Apa semua ini? Hadiah jenis apa ini? Ada para pelayan dan nampan. Hadiah ini terlihat cukup berharga. Ami tidak mungkin benar-benar memberi Eric. Permintaan maaf untuk berdamai? Berdamai? Amy,
Apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar terlalu berlebihan. Jangan pikir memberiku beberapa hadiah mahal akan membuatku mudah memaafkanmu. Nona Amy, hadiahnya sudah di sini. Eric, kita sudah kenal 8 tahun. Anggap ini satu-satunya upaya yang terbuang. Hadiah-hadiah hari ini, saya harap kamu menyukainya. Topi hijau di hari pernikahan? Amy benar-benar kejam. Dengan semua teman dan keluarga di sini, Eric yang malang akal tidak punya muka untuk ditunjukkan. Sebagai perencana pernikahan, melayani selama 12 tahun. Ini pertama kalinya aku melihat yang begitu dramatis. Adegan pernikahan. Wow. Amy, apa maksudmu dengan ini? Tentu saja, aku berharap pernikahanmu bahagia. Semoga kamu selalu memakainya. Tidak setuju kan, Nona Maya? Amy, berhenti memfitnahku. Amy, kau wanita. Aku tidak pernah menikahi adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena tidak menikahi. Semuanya, semua orang melihatnya kan? Wanita ini, Amy, sangat kejam. Jadi, hari ini, aku akan di depan semua orang di sini menceraikannya. Maya, jangan khawatir. Aku di sini. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Amy menyakitimu sedikit pun. Betapa setianya Kak. Nona Maya. Kau menghancurkan pernikahan seseorang. Hadiah kedua ini khusus untukmu. Keharap kau akan menyukainya. Amy, berhenti membuat keributan. Membuat keributan? Permisi, aku hanya ingin semua orang tahu kebenarannya. Kebenaran? Kebenarannya adalah bahwa kau iri pada Maya. Maya lebih baik darimu. Keterampilan kerja Maya lebih baik. Maya dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tidak hanya bijaksana, tetapi juga membantu karierku. Hubungan kami tidak dapat dihancurkan. Kau pikir bukti ini bisa menghancurkan ikatan kami? Sangat tidak dapat dihancurkan. Nona Maya, jangan keberatan jika aku memperkenalkan mantan pacar-pacar kepada pacar-pacarmu saat ini. Amy, hentikan omong kosongmu. Kau memfitnahku. Kimanan, usir wanita ini dari sini. Mencoba mengusirku, sudah terlambat. Semuanya, silakan lihat layar. Sayang. Pakaiannya benar-benar tidak sopan. Lihat saja apa yang dia kenakan. Ini benar-benar memalukan. Bukankah dia seharusnya lembut? Dan berarti baik. Ini benar-benar memalukan. Amy, kamu benar-benar tidak punya hati menggunakan teknologi deepfake untuk menjebakku seperti ini. Jangan percaya kebohongannya. Video ini palsu. Lihatlah putramu yang memalukan itu. Sebuah aib mutlak. Terima kasih keluarga Anda karena telah menyayangkan putriku. Ayo pergi. Back aak. Sungguh memalukan. Kami juga pergi. Kalian semua. Ayah, biarkan aku menjelaskan. Lihat kekacauan yang kamu buat ini. Kamu telah sepenuhnya menghancurkan reputasi keluarga kita. Ayah. Camus, selama aku hidup,
Kamu tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluarga Lee kami. Property. Maya, aku akan mengakhiri kamu. Bukankah kamu juga punya mantan? Beraninya kamu memukulku. Ketika pencuri saling menjatuhkan, mereka saling membongkar. Hadiah, MU, telah dikirim. Sekarang giliran saya. Untuk mengirimkan milikku. Apa yang kau tatap? Ada sesuatu di wajahku? Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat? Kau terlihat sangat familiar. Mungkin saja. Mungkin aku memang tampan. Senang bisa bekerja hari ini. Terima kasih banyak. Pak Frank, Maya sudah di sini, tapi Anda harus siap. Dia mungkin sudah berkhianat. Sayangku, kameralah. Pak San, orang ini sekarang milikmu. Baiklah. Tidak masalah. Begitu aku santai malam ini, kita akan menandatanganinya besok. Mengerti, kalau begitu santai saja, kami tidak akan mengganggumu. Akhirnya terbebas dari beban ini, keluar dari sini. Jadi sekarang, mari, pergi ke suite di atas. Kenakan setelan baru yang kau beli, pakaian dalam seksi. Kau Nicole. Bocah mana ini berani mengacau denganku? Pergi sana. Apa kau baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Apa kau baik-baik saja? Mulai sekarang, aku akan melindungi, tidak ada yang akan mengganggu Ami. Berit a eu semu à Oran. Sebelum besok, aku ingin mendengar kebangkrutan Eric. Ya. Wanita ITU, Amia. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Eric, kamu bukan pria sejati. Ami memperlakukanmu seperti mempermalukanmu sepenuhnya. Dan kamu melampiaskannya padaku, kamu memang pecundang. Berhenti omong kosong. Aku bertanya pada bagaimana Ami bisa bersama Frank Evans. Mana Cutahu? Tapi masalah ini tidak bisa diabaikan. Dia hanyalah seorang pelamar. Berani menggigitku, tuannya, lihat saja bagaimana aku akan menanganinya. Bos, ada yang tidak beres. Para mitra perusahaan, semua meminta untuk memutuskan hubungan. Mereka menyerbu perusahaan. Tolong segera kembali. APA. Baiklah, aku segera datang. Eric, berhenti di situ. Kamu pikir bisa pergi begitu saja setelah ini? Kamu tidak bisa menyingkirkanku. Nona Ami, bolehkah saya merasa terhormat untuk mengundang Anda? Makan malam? Jangan terburu-buru menjauhkan diri dariku. Aku akan menjemputmu besok. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk ditunjukkan padamu. Sekelompok orang bodoh, mitra yang baik, mengapa memutuskan kemitraan? Bagaimana kalian menangani hubungan klien?
Apa alasan sebenarnya? Sudahkah kalian mengetahuinya? Bicaralah. Bos, klien saya mengatakan, Anda dan Menier Louis telah menyinggung ketua Dragon Rise Group. Itu adalah perintahnya untuk menghentikan kerjasama. Dragon Rise Group? Tetapi kami bahkan tidak bisa bertemu ketua mereka. Kita bahkan tidak bisa menemuinya. Bagaimana mungkin kami menyinggung perasaannya? Mungkinkah itu Frank? Apa urusan Frank dengan ini? Ya. Bahkan jika Frank dari Dragon Rise Group, dia seharusnya tidak punya kemampuan untuk mengendalikan ketua mereka. Kalian bodoh. Keluar. Kalian semua. Pergi sana. Sekarang apa? Katakan sesuatu. Sekarang apa? Mana Kutahu? Ini bukan perusahaanku. Mengapa kamu berteriak padaku? Lagipula, koneksi-koneksi sebelumnya ditanggani oleh Amy. Aku tidak mengenal siapapun. Apa yang bisa kulakukan? Amy lagi. Aku menolak percaya bahwa perusahaan tidak bisa berjalan tanpa Amy. Mau kemana? Membeli hadiah. Mengunjungi besok. Ketua Dragon Rise Group. Tungguaku. Siapa Anda? Kami di sini untuk bertemu ketua grup. Tanpa janji Anda tidak bisa bertemu ketua kami. Pergilah sekarang. Sekarang apa? Para mitra menekan kami. Jika kita tidak bertemu ketua, perusahaan akan berakhir. Mana Kutahu? Mungkin. Kamu hubungi Amy dan coba. Diam. Aku sama sekali tidak akan meneleponnya. Terserahmu. Tetapi jika perusahaan bangkrut, kamu tidak akan punya apa-apa. Apakah itu mobil ketua? Hei, benar, itu ketuanya. Cepat, ayo kita sambut dia. Selamat datang, ketua. Amy. Frank. Kalian berdua ngapain di sini? Kalian berdua ngapain di sini? Amy, dasar tidak tahu malu. Sudah berapa lama kamu tak sabar untuk bersamanya? Apa kamu sebegitu putus asa demi seorang pria? Dan kamu, Frank, demi membuat gadis terkesan, kamu rela menghabiskan uang, menyewa mobil ini. Pasti mahal sekali. Apa lihat-lihat? Tahu kenapa aku tak mau bersamamu? Karena sikap sombongmu. Kamu jelas tak punya keahlian. Tapi selalu sok jadi pria sukses. Apa kamu pantas? Maya, apa kamu pernah mengenalku? Kalau tidak, tutup mulutmu saja. Menjejekan. Kamu. Kakap, Maya. Percuma saja bicara banyak dengan mereka. Kalian berdua. Ada lagi? Kalau tidak, jangan menggelanji jalan kami. Kami sedang menyambut ketua direksi. Ketua direksi? Amy, kamu berpura-pura apa? Apa kamu yang membujuk ketua direksi untuk membokot perusahaan kita? Sekarang mitra kita semua membatalkan. Tahu tidak, bagi perusahaanku, itu menyebabkan kerugian besar. Memboikot? Kamu yang melakukannya. Sudah kubilang, hadiahmu sudah tiba. Sekarang giliran saya. Dan ini, hadiah pernikahan dariku untukmu. APA? Mungkinkah Anda ketua direksi? Maya, kamu bercanda? Dia ketua direksi. Kamu sendiri yang bilang. Apa dia pantas? Tentu saja tidak. Kalau dia ketua direksi, apa aku akan memilih sekarang? Amy. Sekalipun kamu putus asa, punya standar dong. Apalagi bukan. Sampah yang sudah kutolak. Orang seperti Perani Mengge Kimidia, Sanggulan Song. Siapa yang benar-benar putus asa? Memalukan dirimu di pesta pernikahan, tapi masih saja bermain-main. Dengannya. Menjejekin. Kamu membuatku muak. Kamu. Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Mundur, kami lewat. Minggir.
Akin Korabak, Mulet Pembohong ITU. Jangan macam-macam. Atau kami takkan segan. APM Masalana, kalian hanya penjaga gerbang. Taklibi, menjajikan. Barani Tidak. Maju sini. Kalau berani. Terima kasih atas layanannya. Tunggu apa lagi, Mazukla? Camo. Benarkah Anda, Ketua Grup Dragon Rise? Ada apa? Terkejut? Ya Tuhan, bagaimana bisa orang seperti jatuh cinta pada Maya? Apa yang salah dengan matamu? Ini rumit. Singkatnya, ini pernikahan yang diatur, yang tidak bisa kutolak. Aku membuat identitas palsu untuk mendekatinya. Tapi kemudian, Maladikianati, sungguh menyedihkan. Intinya, begitulah ceritanya. Aku juga dirugikan. Jadi maksudmu, Anda yang jadi korban di sini? Bukankah Anda ingin menunjukkan sesuatu yang penting padaku? Apa itu? Nona Ami Jones. Maukah Anda menikah denganku? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah sepakat hanya menghukum pasangan jahat itu? Aku tahu ini mendadak. Tapi aku serius. Nona Ami. Hasil tes Anda menunjukkan Anda hamil 2 bulan. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah kamu khawatir soal bayinya? Bagaimana kamu tahu? Karena anak ini adalah anakku. APA. Akan kutunjukkan sesuatu padamu. Halo, Anda berdua. Saya dari grup Dragon Rise. Saya manajernya. Ketua direksi kami setuju untuk bertemu kalian berdua. Ikuti saya. Halo, manajer. Manager. Bukankah ketua dewan menolak menemui kita sebelumnya? Mengapa dia setuju sekarang? Saya tidak yakin soal itu. Dragon Rise Group adalah di bawah ketua dewan saya. Sebuah perusahaan kecil. Dia jarang berkunjung, jadi saya jarang melihatnya. Saya sudah dengar soal masalah Anda. Nanti saat Anda bertemu ketua dewan, bersikaplah hormat. Mungkin dia akan memaafkan Anda. Manager, apa Anda tahu mengapa Ketua Dewan melarang kita? Kita bahkan belum pernah bertemu dengannya. Jadi bagaimana kita menyinggung perasaannya? Saya tidak tahu. Tapi Anda harus ingat ini. Ketua dewan saya sangat masuk akal jika dia mau. Tapi ketika dia kejam, perusahaan seperti milik Anda tidak berarti apa-apa baginya. Nanti, saat Anda bertemu ketua dewan, bersikaplah hormat, mengalah jika harus, jangan keras kepala, dan jangan melawannya. Terima kasih atas nasihatnya. Kami akan sangat rendah hati. Ingat, bersikaplah rendah hati. Jangan menyinggung ketua dewan. Dimengerti. Ikuti saya. Terima kasih atas bantuan Anda. Oh, Anda bilang ketua dewan itu laki-laki, mengapa dia seorang wanita? Sosok itu terasa sangat familiar. Tidak apa-apa, ayo masuk.
Halo, Ibu Ketua Dewan. Saya Eric. Saya datang untuk bertanya pada Anda, apakah saya telah melakukan kesalahan dan menyinggung Anda? Apa menurut Anda? APA, terkejut melihatku? Amy, apa kamu sudah gila? Sadar tidak? Ini kursi siapa? Bangun sekarang. Ini kantor, ketua grup Dragon Rise. Siapa yang mengizinkanmu masuk, Malmati? Aku tahu persis, ini kantor, ketua grup Dragon Rise. Lalu kenapa masuk tanpa izin? Jangan seret kami bersamamu. Kalyur sekarang juga. Berani sekali kamu memukulku. Dengge tidak, suaramu sendiri menggelikan. Kamu. Begitukah caramu meminta bantuan? Pertahankan sikapmu itu, dan perusahaanmu akan bangkrut selamanya. Apa maksudmu? Apa kamu yang mengatur semua ini? Eric, wajahmu yang menjijikkan, membuatku muak. Bagaimana mungkin aku pernah jatuh cinta padamu? Ingin menyelamatkan perusahaanmu? Baiklah. Berlutut dan mohon, sekarang juga, aku akan mencabut sanksi terhadap perusahaan dan menyetujui kesepakatan investasi ini. Pikirkan baik-baik. Amy, apa kamu sudah gila? Perani Berninya kau memelsukan perjanjian investasi Dragon Rise Group. Dipelsekan. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Lihat APA yang tertera pada segel ini adalah milik Dragon Rise Group. Tidak mungkin. Kontrak ini bagaimana bisa asli? Kalian berdua begitu merasa benar. Benar-benar menjijikkan. Amy, berhentilah berpura-pura polos. Kau bilang kami menjijikkan. Bagaimana denganmu? Kau sedang hamil dan mengandung seorang anak. Tapi kau bersama Frank terlibat. Bagaimana bisa kau lebih baik? Berani-beraninya kau memukulku? Kubilang. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggu Ami. Dan kau jelas tidak bisa. Justru kamu yang memanfaatkan posisimu untuk membawa Amy masuk. Kan, kamu hanya karyawan kecil. Berani-beraninya kamu melakukan ini, aku akan bilang pada ketua. Kalian berdua akan hamil. Baiklah. Silakan laporkan saja. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh. Baiklah. Aku akan menelepon manajer sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia menanganimu. Halo. Manager. Ini Eric. Ada seseorang di sini yang menyusup ke kantor ketua. Bisakah kau tolong datang membawa bala bantuan dan memberinya pelajaran? Oh. Tunggu saja saat manajer datang. Kau akan seleka. Dia Frank, berani kamu memukulku? Kamu gila. Kamu lupa. Apa kata manajer? Ini kantor, ketua direksi. Baiklah. Tunggu saja. Saat manajer datang, dia akan mengurus kalian. Yah, aku sangat menantikannya. Dear Frank, kamu selalu berpakaian. Aku tak menyangka kamu suka berbuat jahat. Dia hamil. Kamu tidak tahu kan? Kamu benar-benar menikmati jadi kambing hitam, bukan? Amy, tahu kenapa? Aku tahu kamu hamil, tapi tetap membiarkanmu pergi minum dengan Tuan Liu. Karena anak yang kau kandung, bukan anakku. Kamu terlihat menyedihkan saat jadi bodoh begini. Kamu ditipu olehnya. Dia hanyalah wanita murahan. Kamu memukulku?
Siapa yang berani masuk ke kantor ketua direksi? Mereka. Manager. Tolong hukum mereka dengan berat. Biar aku memberinya pelajaran. Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Manager. Mengapa Anda memukul saya? Pukul mereka. Baik, manajer. Mereka melanggar batas di Dragon Rise Group. Kantor ketua. Mereka juga memalsukan kontrak. Lihat sendiri. Keluar. Ketua, Anda baik-baik saja? Tidak mungkin. Bagaimana bisa Anda menjadi ketua? Aku tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Apakah kamu masih ingat pertanyaan yang aku ajukan? Apakah kamu benar-benar mengenalku? Camus. Camus wanita yang plan-plan. Seromponggo. Berhak apa kamu menghina Amy? Dan kamu, dirimu sendiri, sebagai tunangan Ami, kamu bersama wanita ini, memperlakukan Ami sebagai alat, membius dan menyerahkannya. Menyebutmu orang jahat, sudah membuatmu lepas dengan mudah. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu benar-benar berpikir, tindakanmu sempurna? Kalian berdua, diduga melakukan kejahatan. Tolong ikut kami. Bukan aku. Aku bukan. Kalian berdua. Tunggu saja untuk masuk penjara. Amy, tolong aku. Aku tidak bisa dipenjara. Selamat Camus. Bagaimana bisa kau masih punya muka mengatakan hal seperti itu? Ini dia. Semua ini dia. Ini semua idenya. Aku dibutakan. Sesaat kebingungan. Amy, aku benar-benar tidak bisa dipenjara. Apa maksudmu? Jelas-jelas kau bilang keberadaan Ami sebagai ganti keuntungan lebih. Mengapa kau taruh masalah ini semua padaku? Ini semua kau mireuku. Ini idemu. Ami, aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Ami, aku mohon tinggalkan aku sendiri. Membiarkanmu pergi? Sebelum kau mengkhianatiku, saat mengkhianat, saat kau menghancurkanku, kau bahkan tidak berkedip, adalah seorang pria penuh nafsu. Semua hukuman untukmu. Semua ini salahmu. Biarkan aku pergi. Amy, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong aku. Tolong aku kali ini saja. Aku janji di masa depan akan baik untukmu dan tidak akan pernah kubicarakan wanita penggoda ini lagi. Ini semua salahnya. Tangkap saja. Tangkap dia. Tinggalkan aku sendiri. Eric, kau bajingan. Jelas-jelas kau sendiri. Membelas kecelusan Amy. Dengan apa lagi? Biarkan aku bicara. Bawa dia pergi. Dia adalah pelaku utama. Masukkan dia ke penjara. Jalani hukuman di penjara. Kalau bukan karena kamu, aku bisa menjadi seperti ini. Tangkap dia. Tangkap kau. Biarkan aku pergi. Kalian berdua. Bagaimana bisa seseorang menjijikan kalian ke sini? Ya. Aku orang jahat. Aku mohon padamu. Tinggalkan aku sendiri. Dosa yang diperbuat sendiri, tidak hidup. Semua ini adalah salahmu. Jangan menyalahkan orang lain. Bawa pergi. Amy, kau akan menemui ajalmu yang layak. Tunggu aku membebaskanmu. Aku akan membunuhmu. Aku tidak akan mengampunimu. Amy, aku ingin menghabiskan sisa hidupku menjagamu, agar kau tidak diperlakukan salah, agar kau tidak menangis. Amy, kau akan menemui ajalmu yang pantas.